Selamat malam untuk seluruh dosen STEM IKIC yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Sylvia Viranti dengan NIM 1703023. Pada malam ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Kartu Undangan berbasis website pada AR Undangan. Pada bab 1 pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam sistematika penulisan. Latar belakang masalah. Website memiliki peran penting untuk meningkatkan kepercayaan klien. Maka di zaman sekarang sudah banyak orang yang menggunakan website untuk sebuah kepentingan. Pembuatan dan penggunaan website juga harus jelas agar mudah dipahami oleh setiap orang. Masyarakat sering dibuat pusing dan ribet terhadap permasalahan dalam mengatur acara pernikahan. Contoh yang sering terjadi adalah penyesuaian dana untuk pernikahan seperti pemilihan undangan pernikahan, catering, vendor, dekorasi, dan juga gedung. AN merupakan solusi terbaik untuk para pengantin yang ingin membuat undangan karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu praktis dan juga ramah di kantong. Klien juga dapat memilih beberapa contoh desain yang dimiliki oleh percetakan, bahkan juga bisa dari hasil klien sendiri dan akan diproses oleh percetakan AR undangan. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu pertama bagaimana merancang media sistem informasi penjualan online berbasis website pada AR undangan. Yang kedua, bagaimana sistem aplikasi menyediakan rancangan desain undangan dan kartu undangan yang menarik bagi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara mempromosikan usaha percetakan undangan pernikahan pada AR undangan. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah di sini yang pertama ada pemesanan undangan pernikahan berbasis website pada AR undangan. Yang kedua, produk yang dipasarkan adalah undangan cetak dan juga undangan berbentuk video. Yang ketiga, sistem aplikasi ini hanya menampilkan desain undangan, invitation card yang disediakan aplikasi. Yang keempat, pembuatan website menggunakan CI4 dan juga MySQL. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk membuat perancangan sistem informasi undangan pernikahan berbasis website pada AR undangan. Yang kedua, untuk menghasilkan sebuah software yang dapat menampilkan informasi tentang kartu undangan dan pemesanan berbasis website. Yang ketiga, sebagai salah satu sarana promosi untuk meningkatkan penjualan melalui website atau pasar digital. Yang kelima, manfaat dari penelitian. Yang pertama, menarik minat klien untuk memesan undangan yang juga bisa dilakukan melalui website terpercaya. Yang kedua, memudahkan klien melihat detail contoh undangan yang diinginkan. Yang ketiga, mempermudah klien serta menghemat waktu, tenaga, dan juga menghindari keramaian di masa pandemi COVID-19. Sistematika penulisan di bab 1 ada pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan implementasi, bab 5 penutup, dan juga yang terakhir daftar pustaka. Bab 2 landasan teori di sini saya mencakup beberapa pengertian dan juga fungsi. Yang pertama, ada perancangan, yang kedua sistem informasi, yang ketiga website, yang keempat undangan pernikahan, yang kelima undangan pernikahan online, yang keenam percetakan, yang ketujuh MySQL, yang kedelapan PHP, yang kesembilan XMPP, yang kesepuluh database, dan yang ke-11 kode igniter. Yang pertama adalah perancangan. Perancangan dapat diartikan sebuah proses dalam mengerjakan sesuatu dengan teknik yang bermacam-macam, tapi tetap dalam komponen yang telah ditentukan dalam proses pengerjaannya. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa perancangan adalah sebuah proses dalam menjabarkan sebuah gambaran sistem yang akan dibuat oleh seseorang. Yang kedua yaitu sistem informasi.
Sistem informasi adalah salah satu sistem yang saling terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan pengolahan transaksi, kegiatan pendukung, serta dalam pengolahan dan mengumpulkan informasi agar mencapai tujuan tertentu dalam sistem. Dari penjelasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa sistem ialah sebuah komponen yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan karena adanya saling keterkaitan di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat mengoperasikan data agar dapat menghasilkan informasi yang tepat dan juga akurat. Yang ketiga ada website. Website ialah sebuah kumpulan informasi yang disimpan di internet yang memiliki istilah web dalam dunia komputer yang biasa disebut dengan World Wide Web. Ini merupakan dari kelompok teknologi internet. Web juga memiliki fungsi sebagai alat penyampaian informasi dan juga komunikasi. Dari penjelasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa web adalah situs yang ada di internet dalam bentuk sebuah gambaran dari sebuah usaha yang dapat memberikan gambaran serta dalam bentuk teks, gambar, dan juga video yang dapat membantu memberikan informasi yang tepat. Yang selanjutnya ada undangan pernikahan. Undangan pernikahan ialah sebuah pesan yang dibuat oleh pasangan ataupun calon pengantin yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Dalam pesan ini menjelaskan mengenai informasi waktu, tempat, dan pesta pernikahan, serta nama mempelai dan nama kedua orang tua mempelai. Konsep dan tema dari sebuah undangan pernikahan biasanya akan dibuat sesuai dengan permintaan yang diinginkan. Yang kelima ada undangan pernikahan online. Undangan pernikahan online ialah salah satu cara bagi para mempelai untuk membagikan informasi kepada kerabat terdekat dan juga tamu yang akan diundang secara mudah, praktis, dan juga efisien. Masalah yang ada pada undangan pernikahan ialah seperti kertas yang dapat merusak lingkungan. Sulitnya pengantin mengundang para kerabat yang berada jauh di luar kota, maka undangan pernikahan online adalah solusi terbaik yang dapat dipilih untuk pernikahan. Undangan pernikahan online menjadi tren pada waktu-waktu ini. Undangan pernikahan online juga sangat mudah kita miliki dan dibuat maupun memakai jasa percetakan. Undangan online bisa dalam bentuk digital, video, dan juga foto. Yang keenam ada percetakan. Percetakan ialah sebuah proses dalam memproduksi gambar dan tulisan melalui mesin cetak. Percetakan digital sangat dibutuhkan dalam penerbitan media cetak, pemberian emboss pada bahan percetakan, serta dapat memberikan kesan yang menonjol. Percetakan juga dapat diartikan sebuah proses pemindahan gambar dan tulisan yang dicetak dalam bentuk undangan, majalah, kalender, dan juga buku. Percetakan ini juga dapat memberikan media informasi untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Selanjutnya yang ketujuh ada MySQL. MySQL ini yang biasa disebut My Structured Query Language adalah sebuah software dari database yang memiliki penyimpanan dalam bentuk tabel-tabel. Dari penjelasan di atas, saya menyimpulkan bahwa MySQL ini adalah database yang menggunakan bahasa pemrograman SQL sebagai penghubung software aplikasi dan juga database server. MySQL memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama performanya yang cukup baik, yang kedua relatif murah, yang ketiga mudah digunakan, yang keempat dapat dioperasikan di beberapa sistem operasi seperti Linux dan juga Microsoft Windows. Yang kedelapan ada PHP. PHP ini biasa juga disebut PHP Hypertext Processor. Ini sebuah script open source multifungsi yang sangat sesuai untuk pengembangan sebuah website yang biasa juga digabungkan dengan Hypertext Markup Language atau HTML yang membedakan antara PHP dengan bahasa pemrograman yang lain. PHP juga dapat diartikan sebuah standar yang digunakan pada dunia website. PHP ini ialah program yang berbentuk script yang diletakkan di dalam server web. Selanjutnya ada SAMPP. Di sini ada contoh layar dari XAMPP.
SAMPP sendiri ialah sebuah kelompok perangkat lunak yang terdiri dari Apache, MySQL, PHP-MyAdmin, PHP, Perl, FileZilla. XAMPP juga memiliki fungsi sebagai server. SAMPP memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama ialah cepat dalam menjalankan perintah. Yang kedua, database banyak digunakan oleh para programmer. Yang ketiga, keamanan datanya cukup aman. Yang keempat, mampu digunakan di beberapa sistem operasi. Yang ke-10 ada database. Database ini ialah sebuah basis data yang biasa disebut sebuah basis data yang merupakan sebuah kumpulan dari data yang saling keterkaitan di antara satu dengan yang lainnya serta tersimpan di dalam komputer. Dari penjelasan tersebut saya menyimpulkan bahwa database ialah sekumpulan data yang disimpan di komputer dan biasa digunakan dalam berbagai bidang. Database juga sudah tidak asing lagi oleh kebanyakan orang karena memiliki fungsi yang sangat baik. Keunggulan dari database sendiri, yang pertama dapat meningkatkan keamanan data serta keakuratan data. Yang kedua dapat digunakan untuk bermacam-macam program aplikasi tanpa harus merubah format data yang sudah ada. Yang ketiga meningkatkan aksesibilitas terhadap data dan juga respon sistem yang lebih baik. Yang keempat dapat disimpan dan digunakan bersama organisasi. Yang kelima kebebasan dalam perubahan data. Yang ke-11 ada kode igniter dalam penelitian MARA. Kode igniter ini ialah sebuah kerangka kerja yang menjalankan PHP dan bersifat open source, serta menggunakan metode MVC, yaitu Model View dan Controller, sehingga memudahkan programmer untuk membangun aplikasi berbasis website. Bab 3, metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja dan juga objek penelitian. Kerangka kerja dalam penelitian ini menggambarkan sebuah langkah-langkah yang harus dilewati dari awal dan juga hingga akhir. Kerangka kerja penelitian yang saya gunakan ada di bawah ini. Yang pertama, mendeskripsikan masalah. Mendeskripsikan masalah di sini yaitu saya merumuskan, mengkonsepkan serta memperjelas suatu hal yang harus diidentifikasi. Merumuskan masalah yang sangat penting dalam sebuah penelitian serta menghasilkan kesimpulan yang terkonsep dan jelas. Dalam penelitian rumusan masalah ini, saya melakukan analisa dan perancangan sistem informasi penjualan kartu undangan berbasis website pada AR undangan. Yang kedua ada analisa. Di sini saya akan memahami masalah yang ditentukan pada ruang lingkup dan batasannya dengan menganalisa masalah yang ada dan membantu mengetahui masalah dan mencari pemecahannya. Maka diharapkan masalah dapat dipahami dengan baik sehingga masalah yang terjadi pada AR undangan yang belum memiliki website penjualan hanya melakukan promosi melalui media sosial. Maka penulis ingin menciptakan perancangan website agar pelanggan mudah mengetahui informasi seputar AR undangan. Lalu selanjutnya mempelajari literatur. Di sini ialah mempelajari masalah-masalah yang dibatasi sebelumnya, seperti mencari sumber dari buku, jurnal, karya tulis ilmiah, artikel, tesis, dan masih banyak lagi di internet. Yang keempat, di situ saya mengumpulkan data. Mengumpulkan data yang dilakukan ialah dengan observasi, pengamatan, dan juga wawancara atau interview. Pengamatan dilakukan langsung ke lapangan dengan mencatat hal-hal penting diperlukan dalam kegiatan. Pada teknik ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi penting dengan tanya jawab langsung dan diskusi pada pihak-pihak yang berkaitan. Lalu menganalisis sistem. Sebelum merancang sebuah sistem, maka saya perlu melakukan beberapa tahapan menganalisa sehingga dapat menghasilkan sistem baru yang dibutuhkan dan berguna untuk AR undangan. Lalu membuat sebuah perancangan yang saya buat ini ialah merancang sistem agar dapat memberikan manfaat terhadap AR undangan. Rancangan yang saya gunakan ialah membuat database.
Lalu membangun sistem. Pada tahap membangun sistem program aplikasi website ini, saya melakukan analisa dan perancangan sistem informasi penjualan kartu undangan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, CI, dan juga MySQL. Lalu yang terakhir kesimpulan, setelah sistem dirancang dan dibangun sesuai dengan perumusan masalah dan batasan masalah, maka saya memberikan kesimpulan dari sistem yang telah dirancang dan dibuatkan aplikasi website ini apakah dapat menyelesaikan masalah. Lalu masuk ke objek penelitian. Pada objek penelitian ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi, dan deskripsi tugas dari AR undangan. AR undangan terletak di Batam Center KDA, Belian. Didirikan oleh sepasang suami istri pada tahun 2015 hingga sekarang. AR undangan ini merupakan sebuah bidang usaha yang bergerak pada bidang percetakan undangan pernikahan. Sepasang suami istri ini membangun AR undangan dengan tekad dan kesepakatan bersama karena melihat peluang pasar yang sangat bagus pada bisnis ini. Orderan kartu undangan pernikahan pasti ada terus setiap hari, walaupun akan ada saingan ke depannya. Di dalam pelayanan AR undangan juga mengutamakan selera dan permintaan konsumen. Visi misi yang ada pada AR undangan yaitu yang pertama visi. Visinya yaitu menjadi pusat media percetakan undangan pernikahan yang terus berinovasi. Yang kedua misinya yang pertama ada memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan desain dan percetakan undangan. Yang kedua menyediakan berbagai kebutuhan undangan. Yang ketiga melakukan kerjasama dengan berbagai pelanggan. Lalu masuk ke struktur organisasi. Di sini strukturnya ada pemilik, masuk ke admin masuk ke percetakan, desainer, dan juga finishing. Dari struktur organisasi tersebut, pemilik memiliki tugas dan juga wewenang. Yang pertama mengawasi kerja karyawan, memantau setiap laporan yang masuk, memantau perkembangan pasar, mengatur kegiatan produksi, membuat rencana pengembangan penjualan, mengelola keuangan. Tugas dari admin yaitu menangani penjualan online dan juga offline, menerima pesan melalui email dan juga sosial media, merekap laporan penjualan bulanan, memberikan saran dan usulan seputar penjualan dan keluhan pelanggan kepada pemilik. Yang ketiga, tugas dari percetakan ialah mencetak undangan dengan baik, menyiapkan dan merawat mesin cetak, memberikan laporan cetakan harian dan bulanan kepada pemilik. Tugas dari desainer adalah memberikan ide undangan model terbaru, merancang undangan yang unik dan bagus, merancang undangan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tugas dari finishing ialah melaminating dan memasang aksesoris pada undangan, menyusun undangan, melipat undangan, mengepak undangan, dan juga mengecek barang yang reject. Sekian presentasi proposal dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.